Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Semoga sehat selalu. Sekarang hari Rabu, tanggal 10 September 2025. Jadi kerja juga masih libur. Hari ini rencananya mau ngajak teman-teman semua buat jalan-jalan sore, menikmati suasana di pedesaan Jepang, sambil ada keperluan juga ke kantor balai kota. Seperti biasa ditemani istri. Jadi istri lagi beres-beres sekarang. Jadi ikuti aja keseruan kita hari ini. Lihat teman-teman, hari ini cuacanya bagus banget. Awannya ngebentuk kayak bulu domba, kriwil-kriwil. Cerah banget hari ini. Oke, jadi kita sekarang lagi menuju ke kantor balai kota. Dari sini jaraknya mungkin 20-30 menitan. Sebenarnya bisa lebih cepat pakai bis, cuma 8 menit sampai 10 menitan. Tapi karena mau sekalian bikin video juga, jadi kita mutusin buat jalan kaki aja, sambil ngeliatin ini juga sih suasana sore di Jepang. Soalnya suka banget suasana sore sama pagi hari di Jepang pas keluar atau mau terbenam matahari. Suasananya kayak di anime kayak gitu. Gimana sih, susah ngejelasin pokoknya. Terus sudut-sudutnya tuh pasti apa ya disebutnya tuh, estetik atau gimana, pokoknya enak dilihat aja sudut-sudutnya tuh. Jalanan bersih, rapi, teratur, terus jarang orang juga, jadinya bawaannya tenang tuh. Oke, mungkin ada yang bertanya mau ngapain ke kantor balai kota. Jadi intinya mau ngeberesin beberapa berkas. Ini mungkin cerita 3 tahun yang lalu dulu, pas di perusahaan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman di Jepang mungkin sudah tahu, jadi perusahaan di Jepang mewajibkan minimal 1 kali medical check up per tahun. Nah, saya sendiri ya seperti biasa, tahun pertama, tahun kedua tidak ada kendala medical check up. Pas tahun ketiga, ternyata di paru-paru ada plek gitu. Padahal pas waktu itu alhamdulillah gak ada kendala apa-apa, maksudnya gak ada demam, gak ada, ya pokoknya seperti biasa lah. Posisinya kerja juga bisa gitu, nafsu makan seperti biasanya makan, tapi karena ada plek hitam, hasil medical check up, jadi pihak perusahaan mengharuskan cek ulang gitu. Jadi mau tidak mau cek ulang lagi ke rumah sakit. Dan pas cek ulang di rumah sakit, ternyata dokternya menyatakan bahwa diagnosa gejala TBC pas waktu itu. Jadinya mau tidak mau juga harus dirawat inap. Padahal kondisi lagi fit pas waktu itu. Kondisi itu ya maksudnya fisik. Tapi ya karena ada plek itu ya, jadi mau tidak mau harus dirawat inap. Pas waktu itu dirawat inap kurang lebih 2 minggu, terus katanya harus berobat jalan selama 6 bulan. Ya dengan berat hati, ya tentunya shock juga pas waktu itu. Jadi makan obat selama 6 bulan, berobat berjalan. Dan pas waktu itu timingnya tuh pas sama habis kontrak di perusahaan sebelumnya. Nah, pas beres berobat berjalan yang 6 bulan itu juga, itu tuh pihak dokter juga menyatakan udah berobat, jadi tidak ada masalah apa-apa di pekerjaan apapun juga. Jadi intinya ya gak apa-apa, gak ada masalah sama pekerjaan, tetap bisa kerja aja gitu. Makanya saya juga ya udah habis kontrak juga, jadi saya juga pengen cari pengalaman, pindah ke perusahaan, yaitu perusahaannya sekarang. Terus ngasih tahu juga ke pihak perusahaan yang baru bahwa ada riwayat penyakit seperti ini, dan perusahaan yang baru juga menanggapinya dengan oke-oke aja gitu. Nah, singkat cerita, masuklah kerja
di perusahaan yang baru, perusahaan yang sekarang. Hari kedua jatuh sakit. Pas waktu itu mah bener kerasa badan meriang, terus batuk-batuk, nafsu makan gak ada, pokoknya bener-bener sakit itu mah kerasa. Saya pikir kan demam kan, jadilah 1 hari 3 hari juga sembuh. Ternyata enggak, 1 minggu juga gak sembuh. Akhirnya saya memutuskan untuk periksa sendiri ke rumah sakit. Periksa ke rumah sakit, dan ternyata ada hubungannya dengan penyakit yang sebelumnya, yang medical check up yang plaque itu, ternyata ada hubungannya dengan itu. Jadi akhirnya dokternya juga memutuskan untuk dirawat lagi. Pas waktu itu mah ya dirawat juga ya terima-terima aja, soalnya kan ya emang Kerasa gitu. fisiknya juga udah ya nggak bisa kerja, emang harus istirahat. Jadinya rawat inap tuh ya terima aja, kan waktu sebelumnya mah orang fisiknya juga baik-baik aja kok, kenapa harus dirawat inap gitu. Dirawat inap lah kurang lebih itu 1 bulan itu, jadinya nggak bisa kerja total tuh. Sama di rumah juga kan 1 minggu lebihan itu istirahat, terus dirawat 1 bulan, jadi 1 bulan lebih nggak kerja. Ya artinya gajian juga nggak bisa, nggak dapat gaji. Ya tentunya saya sendiri juga meminta maaf ke perusahaan baru bahwa ya padahal baru awal kerja tapi udah ada hal seperti ini. Dan baiknya lagi perusahaan yang sekarang memaklumi, ya maksudnya oke-oke aja gitu. Baik tentunya ya. Setelah itu berjalan sampai sekarang udah hampir 2,5 tahun, berarti 3 tahun gitu. 2,5 tahun. 2,5 tahun lah ya. Nah akhir-akhir ini ternyata dari pemerintahan Jepang, apa ya disebutnya, dari asuransi kesehatan lah, menghubungi ke pihak perusahaan, mau ada apa namanya, disebutnya tuh bahasa Jepangnya tuh Sobyo TAT. Jadi selama itu kan saya nggak kerja 1,5 bulan, otomatis nggak dapat gaji. Nah pemerintahan Jepang itu sendiri akan menggantikan gaji selama tidak kerja itu. Bagus ya. Ya kalau saya senang-senang aja. Alhamdulillah. Jadinya, tapi kata perusahaan ada beberapa berkas yang harus diberesin di balai kota, yaitu yang sekarang itu. Dan sekarang baru bisa ke sini. Jadi gitu ceritanya. Di Indonesia sistemnya kayak gimana ya kalau sakit gitu? Ini mah sakitnya bukan sakit karena kecelakaan kerja, emang sakit ya efek diri sendiri aja gitu. Nah di sini mah ternyata ada tunjangan juga. Kalau kecelakaan kerja ya tentunya ada juga. Di Indonesia belum ada pengalaman kerja juga, jadinya nggak tahu. Barangkali teman-teman ada pengalaman seperti apa sistem di Indonesia, mungkin boleh kasih tahu di kolom komentar biar jadi pengetahuan juga buat kita. Intinya gitulah. Padahal nggak kerja tapi mau diganti gitu. Oke, karena balai kotanya udah mau tutup, jadi kita buru-buru berangkat aja. Gas. Ini di samping gedung balai kota ada pare. Lihat. Pasak yang pasak. Hiasan doang apa gimana ya? Udah pada layu. Hiasan kayaknya gitu ya. Ya kan? Soalnya tuh yangマイナンバーと規制年金番号が紐付いてるかを確認したくて、それどこに行けばいいんですか？そちらの市民課奥2番の方に、2番の方に？手前が丸1って書いてある、奥に丸2って書いてあるので、あそこですか？はいはい、そちらに、あそこに行けばいいですか？はい、番号札があるので番号札を取ってはい。ありがとうございます。Oke, alhamdulillah udah beres. Tinggal kita kemana, Yang? jalan-jalan aja sebelah sini ya. Oke, guys, kita jalan-jalan daerah sini. Kereta tuh. Metro. Kereta api. Tut tut. Iya, apa ya?
Apa bedanya sama Pokoknya di Indonesia? Nih yang kalau di kita di sini udah ada tukang batagor, somai. Ini, Sayangnya tempatnya ini Iya. harusnya dibikin jualan. iya nih, sayang ini harusnya dibikin tempat usaha ini, gimana sih? Apa? Itu jinja kayaknya. Ke sana apa? Yuk. Ke sana. Apa ya? Pernah lihat tapi lupa namanya. Coba nanti dicek deh. Pesawat di tengah sawah lagi. Ini pesawahan guys. Terus ada itu. Ada jinja kayak kristal gitu. Apa ya? Nanti lah. Kita cek dulu. Ke sana enggak ya? Gas. Kawan-kawan, jadi Jepang tuh tidak selalu tentang gedung yang tinggi, terus teknologi yang canggih, tapi pesawahan juga ada. Ada itu juga tuh kereta api. Yang kalau jalan-jalan ke tempat kayak gini tuh, tahu gak? Kayak di kampung halaman aja ya. Yang kereta api beroperasi sampai jam berapa sih? Sini jam 12 ini. Jam 12 malam. Berarti hampir 24 tuh. Iya. Soalnya mungkin warganya kan kalau misalnya 24 jam terus ya, sampai misalnya subuh sampai itu kan berisik juga kan yang dekat stasiun rumah. Jadi mungkin mikirin itu juga. Di kita juga gitu kan, gak nyampe Tapi jam 10 kan? Jam 9 sih? masa? Nggak tahu sih. Tapi ke sampai malam maksudnya. Tapi waktu itu waktu ke Jogja kan dari malam sampai pagi kan kita. Oh iya bener ya, yang kereta KAI itu kan dari kita tuh Pasar Senen sampai Jogja kan. Berarti kalau gitu 24 jam ya beroperasi. Kurang tahu. Tapi ini mah kan bukan antar kota jauh gitu kan, jadi ini antar daerah aja gitu. Jadi setiap daerah pasti di sini mah ada kereta ya. Jadi enak gitu kan. Walaupun di perkampungan juga. Kalau gak ada kereta ya bis. Jadi kemana-mana juga ya praktis gitu. Wah, suasananya enak ya. Segar ya? Pesawat. Deket ya. Kelihatan nggak ya? Coba video. Jadi langsung ke aeroplane tadi tuh. Oke guys, kita pulang aja. Karena udah gelap juga. Kita pulang pakai bis daerah. Bukan bis sih, kayak angkot sih. Jadi bis. Iya, angkutan umum khusus daerah tuh. Jadi pemerintah daerah yang ngadainnya. Jadi ini mah masuk ke komplek-komplek yang. Terus harganya 100 yen tuh, sama aja gitu. Mau jauh ataupun deket. Misal naik dari awal sampai ujung juga 100 yen. Kalau udah rupiahin tuh mungkin 10.000. Jadi kita pulang pakai kendaraan itu guys. Let's go.
ini suasana malam di Jepang. Sekarang jam 18 lebih 9 menit, sedangkan di setir akhirnya 17.10. Jadi mau gak mau harus jalan kaki lagi pulang. Beginilah tinggal di pedesaan di Jepang. Susah kendaraan. Yang jalan kaki gak apa-apa. Keburu kok saat maghrib. Yuk. Yuk pulang yuk. Ada ya. Oh iya teman-teman, jadi selama di Jepang nggak tahu kenapa, walaupun keluar malam ataupun sekaligus larut malam pun rasanya tuh kayak tenang-tenang aja, aman-aman aja gitu. Nggak ada was-was, nggak ada takut ada begal. Ya walaupun dianggapnya negara aman, pastikan ada satu dua ya orang nggak benernya. Tapi ya alhamdulillah aman-aman aja. Tapi akhir-akhir ini tahu nggak, banyak berita yang berseliweran soal pembunuhan, terus perampokan terhadap lansia. Itu tuh kebanyakan melibatkan orang luar. Jadi di Jepang sekarang lagi hangat topik tentang orang luar negeri. Jadi ada beberapa masyarakat Jepang juga yang tidak menyetujui orang luar negeri bekerja atau belajar di Jepang. Makanya dari itu saya harus sebisa mungkin tidak melakukan hal-hal aneh, menghargai budaya, tata krama yang ada. Karena kita sebagai perantau di sini tentunya bukan hanya nama kita aja yang dibawa, tetapi ada nama keluarga dan negara kita juga. Alhamdulillah udah pulang, udah sholat juga, dan kita mau makan. Jadi ini masih ada sisa sore, jadi kita gak perlu masak, jadi tinggal ngangetin aja. Oke, sekarang jam 11 malam. Jadi lumayan udah ngantuk juga. Mau tidur. Hari ini lumayan diingatkan flashback tentang 3 tahun yang lalu. Dirawat di rumah sakit. Jadi pas waktu itu benar-benar sendiri karena ya di tempat baru juga. Otomatis belum ada teman. Ke rumah sakit sendiri, sampai dirawat juga sendiri. Tapi ya tetap disupport sama istri, sama keluarga juga lewat online pas waktu itu. Tapi ternyata alhamdulillah bisa melewatinya. Terus kemudian nanti juga saya mau update tentang tunjangan, kapan dan berapa yang didapat. Semoga aja hasilnya yang terbaik. Terus juga tadi sore jalan-jalan sebentar. Ternyata kita menemukan tempat baru. Itu namanya Asahi Castle. Tadinya kita mau masuk ke areanya, cuma waktunya udah maghrib juga, nggak memungkinkan. Jadi mungkin kapan-kapan kalau ada waktu kita ke sana lagi. Itu. Jadi itu aja mungkin. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian semua sehat selalu, banyak rezeki. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.